Perkenalkan, nama saya Lestari Wulandari. Saya akan menjelaskan pengertian dan juga tujuan dari pemasangan NGT. Pengertian dari pemasangan NGT yaitu memasang selang atau pipa khusus melalui saluran pencernaan atas secara langsung yang berakhir di lambung. Tujuan dari pemasangan NGT yaitu memasukkan makanan dan obat pasien yang tidak bisa dimakan melalui mulut, mencegah distensi gaster, melakukan bilas lambung, dan juga mengambil spesimen asam lambung untuk diperiksa di laboratorium. Peralatan untuk pemasangan NGT yang pertama adalah perlat, kedua adalah handuk. Kedua benda ini digunakan untuk alas dari pemasangan NGT yang akan diletakkan di dada pasien. Kemudian ada pom yang berisi dengan kasa steril yang sudah ada alkoholnya. Kemudian yang ketiga adalah pom yang berisi air bersih yang digunakan untuk melihat apakah selang NGT itu nanti masuk ke dalam paru-paru atau lambung pasien. Stetoskop hal ini berfungsi seperti air ini, apakah dia akan masuk ke dalam si NGT-nya nanti, apakah masuk ke dalam paru-paru ataupun lambung. Kemudian di dalam bak instrumen ada handscoon steril, ada selang NGT steril, kemudian di bawahnya ada klem. Setelah itu ada sepet 10 cc dan kemudian ada gunting yang digunakan untuk menggunting plester. Setelah itu ada plester digunakan untuk fiksasi selang NGT. Gel digunakan untuk mempermudah masuknya selang NGT ke dalam hidung pasien. Kemudian ada bengkok yang digunakan untuk pembuangan cairan pasien nanti atau digunakan untuk kotoran dari tindakan pelaksanaan NGT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Kakandaha. Di sini saya akan melakukan tahap prainteraksi. Yang pertama, melakukan pengecekan program terapi. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menempatkan alat-alat ke dekat pasien. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas. Apakah benar ini dengan Pak pasien Bapak Junan? Iya. Baik, Ibu. Hari ini saya akan melakukan pemasangan NGT pada Bapak. Saya mau menjelaskan Bapak, tapi Bapak kurang mengerti, tapi saya menjelaskan itu saja. Biar bisa untuk mencukupi nutrisi Bapak. Bapak gimana, Ibu bersedia? Oh, silakan, Mas. Ya, Baik, silakan. terima kasih. Prosedur yang pertama, menjaga privasi klien dengan menutup tirai. Memposisikan pasien semi-fowler. Permisi ya Pak, saya bantu untuk posisi semi-fowler setelah duduk. Kemudian memakai sarung tangan. Kemudian membersihkan hidung pasien menggunakan kasa. Untuk prosedur yang berikutnya adalah pemasangan alas di atas dada pasien menggunakan perlak yang sedang saja. Kemudian kita pasang handuk di atas perlaknya. Setelah itu prosedur yang berikutnya adalah kita mengukur selang NGT dari telinga pasien ke hidung, dari hidung menuju ke prosesus pneumodios melalui sternum. Karena ini steril, kita harus mengganti sarung tangan kita. Anggap saja ini sudah diganti dengan sarung tangan steril. Kemudian kita ambil selang NGT-nya seperti ini. Di sini nanti ada batas-batasnya. Ini seperti kan ada 5 ini. Nanti kita ukur dari hidung ke telinga atau telinga ke hidung. Jangan sampai selang NGT-nya ini menempel. Ini. Setelah itu kita ukur dari hidung ke prosesus pneumodios pasien. Sudah. Nah, kalau sudah, kita tandai dengan menggunakan plester. Karena di sini itu sudah ada tandanya, kita pakai ini juga bisa 45. Setelah itu ujung dari selangnya kita beri gel untuk memudahkan memasukkan ke dalam. Apabila pasiennya ini sadar, kita minta pasien untuk menelan selang yang kita masukkan. Akan tetapi kalau pasien
pasiennya ini tidak sadar, kita masukkan pelan-pelan seperti ini sampai ke dalam, pelan-pelan saja. Nah, kalau pasiennya terasa tersedak, itu kita bisa ambil lagi selang NGT-nya. Kita masukkan pelan-pelan, kita masukkan pelan-pelan sampai batas yang sudah kita buat tadi, atau sudah ada di sini pembatasnya dari selangnya. Sampai di sini sudah. Nah, di situ ini kan ada rujukannya seperti ini, kita buat seperti ini. Atau bisa kita kasih klep supaya cairan yang ada di dalam lambung pasien tidak keluar. Oke, untuk langkah selanjutnya kita pastikan apakah selang NGT masuk ke dalam paru-paru atau benar masuk ke dalam lambung. Di sini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah kita masukkan ujung NGT-nya, selang NGT-nya yang di luar tentunya. Lalu kita masukkan ujung selang NGT-nya ke dalam air. Jika NGT-nya masuk ke dalam lambung, tidak akan ada gelombang udara. Tapi jika di sini ada gelombang udaranya, berarti selang NGT-nya masuk ke dalam paru-paru, dan sebaiknya kita harus segera melepasnya. Untuk langkah yang selanjutnya, yaitu kita aspirasi cairan lambung. Caranya seperti apa? Kita gunakan spad atau squid berukuran 10 cc. Kita masukkan ke dalam ujung dari NGT-nya, selang NGT-nya. Setelah masuk, kita tarik apakah terdapat cairan yang berwarna biasanya kuning kehijauan, itu berarti sudah masuk benar ke dalam lambung. Jika tidak ada cairan, itu bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama, ujung NGT-nya belum masuk ke dalam lambung. Yang kedua, bisa saja masuk ke dalam paru-paru. Langkah yang terakhir yaitu kita fiksasi selang NGT-nya, yaitu dengan memasang plester ke area lubang hidung. Yang kita perhatikan lebih dahulu, yaitu kita harus lepas dulu handscoon-nya. Setelah itu kita siapkan plesternya, kita pasang. Plester yang kedua yaitu di area pipi. Terima kasih Bapak atas waktunya dan keberadaannya. Semoga sehat selalu. Saya perawat mau izin balik dulu ya Pak ya. Terima kasih. Tahap terminasi, melakukan evaluasi tindakan, berpamitan dengan klien, membereskan alat-alat, mencuci tangan, mencatat kegiatan dalam lembar catatan perawatan.